Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Amalabstin dengan NIM 250710101244. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu topik yang sangat menarik teman-teman, yaitu terkait potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Bisakah bahasa yang kita gunakan sehari-hari ini nantinya bisa digunakan untuk orang-orang di luar negara Indonesia nanti, seperti halnya bahasa Inggris ataupun bahasa Mandarin yang saat ini telah digunakan oleh banyak negara-negara yang ada di dunia. Dan pada topik kali ini saya akan membahas, bisakah Indonesia menjadi bahasa internasional seperti layaknya Mandarin dan juga Inggris tadi. Jadi untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas di video kali ini. Dari segi penuturnya teman-teman, kita memiliki keunggulan demografi yang luar biasa. Bahasa Indonesia ini telah digunakan lebih dari 270 juta penduduk Indonesia, sehingga menjadikan bahasa Indonesia ini menjadi salah satu bahasa dengan penutur terbanyak di dunia. Selain itu, daya tarik globalnya juga sangat nyata teman-teman. Dibuktikan dengan fakta bahwa minat dunia terhadap bahasa Indonesia sedang meningkat pesat. Saat ini sudah ada sekitar 50 negara yang membuka program pembelajaran bahasa Indonesia kepada penutur asing. Bahkan sejumlah universitas di berbagai belahan dunia seperti Australia, Korea Selatan, Polandia, hingga Amerika Serikat telah secara resmi menawarkan mata kuliah bahasa Indonesia. Kemudian teman-teman, Indonesia ini memiliki keistimewaan yang terletak pada struktur bahasanya, yaitu bahasa Indonesia ini tergolong mudah dipelajari oleh penutur asing karena tidak memiliki konjungsi atau kata kerja yang terlalu rumit, tidak seperti dalam bahasa Inggris, Prancis, ataupun Arab. Bisa kita ambil contoh sederhana, yaitu kata kerja akan tetap sama, baik untuk kalimat saya makan maupun dia makan. Kesederhanaan inilah yang membuat daya tarik besar untuk orang-orang asing dalam mempelajari bahasa Indonesia ini, dan sehingga bisa menjadikannya menjadi sangat kompetitif di dunia global nantinya. Kemudian, potensi bahasa Indonesia ini tidak lepas dari posisi strategis negara kita di global, karena Indonesia ini memiliki pengaruh ekonomi, budaya, dan politik yang besar di kawasan Asia Tenggara teman-teman. Karena kita ini adalah negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara dan termasuk dalam anggota G20. Ini artinya bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa penghubung regional di kawasan ASEAN. Ketika posisi suatu negara semakin menguat di dunia, bahasanya pun akan semakin dikenal. Menurut Bapak Sudiranto, bahasa dapat menjadi soft power atau diplomasi kebudayaan bangsa. Bahasa Indonesia adalah pintu gerbang menuju kekayaan budaya kita. Kekayaan budaya, musik, kuliner, dan pariwisata akan semakin dikenal di tingkat global. Banyaknya wisatawan tertarik untuk belajar bahasa karena ingin memahami budaya ini lebih dalam. Pemerintah pun aktif mempromosikan bahasa kita. Berbagai program seperti BIPA mengirim guru dan dosen untuk mengajar di luar negeri. Bahkan, kini setiap tanggal 18 Oktober diperingati sebagai Hari Bahasa Indonesia di dunia internasional. Dalam untuk mewujudkan bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional, tentu ada beberapa tantangan yang harus kita hadapi teman-teman. Yang pertama terkait dominasi bahasa Inggris sebagai bahasa global dan minimnya karya ilmiah atau media internasional yang menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu, kita perlu mengatasi keterbatasan dalam teknologi linguistik seperti korpus digital dan sistem penerjemahan otomatis. Namun, di era digital ini, peluang kita semakin terbuka. Kita bisa memanfaatkan media sosial, film, musik, dan konten kreatif untuk menjangkau audiens global. Disinilah peran generasi muda seperti kita, Gen Z, sangat penting untuk mewujudkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional melalui konten kreatif dalam bahasa Indonesia yang bisa dikenal oleh dunia nantinya. Potensi bahasa Indonesia untuk berdiri sejajar dengan bahasa internasional lain itu tentu sangat besar. Bahkan hampir tidak mustahil asalkan kita semua bersatu dalam menjaganya dan mempromosikannya ke luar negeri.
Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga jati diri dan kebangsaan bangsa. Mari kita dukung bersama bahasa Indonesia untuk dunia dan mendunia.